Dan kita menyapa narasumber pada malam ini, Bapak Penatua Insinyur Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Pak Hans, shalom sahabat RPK, dimanapun Anda berada, shalom, Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach. Nah, topik akar Ibrani, temanya apa Pak malam ini Pak? Ya, temanya. Hari ini kita memang menyongsong Paskah ya, menyongsong Paskah, karena itu kita mengangkat satu tema, Seder Pesak, Jamuan Penebusan. Seder Pesak, Jamuan Penebusan. Itulah tema pada edisi hari ini, 6 April 2014. Dan di samping beliau adalah Ibu Penatua Ira Obadiah. Shalom Ibu Ira. Shalom Pak Hans, shalom sahabat RPK, Yeshua HaMashiach memberkati. Ya, dan pastikan sahabat sudah siap untuk diberkati dan ikuti beberapa info pelayanan dari Pak Ben berikut ini. Bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Roma 11 ayat 18. 19 abad telah berlalu, iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Ini saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua, kembali seperti pada jemaat Mesianik mula-mula. Mari menggali akar Ibrani iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan ketua Kehilat Mesianik Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Mesianik Fellowship setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Intilan Tower Building, Jalan Sudirman, Kafling 32 Jakarta, ruang 5, lantai 2 di atas Bank Mandiri. Hubungi telepon 736-4258 atau 087-191-33555. Kemudian, ikuti ibadah penutupan Sabat di Kehilat Mesianik Indonesia BSD jam 17 sampai 19 sore di Sektor 11 Blok RC2 nomor 4. Hubungi 087 88 360 2600. Ikuti juga ibadah Minggu Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 sampai 10 pagi di Bumi Bintaro Permai, Blok D7 sampai 8, Jakarta Selatan. Hubungi 0813 813 63555. Ya, Seder Pesak, Jamuan Penebusan. Ya, baik, saya akan membahas topik ini, tetapi saya ingin memakai bagian pertama dari waktu ini untuk menjawab pertanyaan. Karena ada yang bertanya, ini selalu beberapa saat ini saya setiap hari Kamis malam itu dapat SMS, juga Jumat pagi ya. Jadi saya ingin menjawab lebih dulu. Jadi ini pertanyaan dari sahabat RPK. Yang pertama, apakah Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30 ditujukan kepada kaum Kristen Yudaisme? Nah, itu pertanyaan ya. Jadi kalau kita buka Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30, barangkali bisa dibacakan Ibu Ira. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ya, pertanyaannya itu, apakah yang disebut dengan serigala-serigala yang ganas itu adalah Kristen Yudaisme? Oke, jadi saya akan jawab ini ya, dan saudara bisa membandingkan jawaban saya, mana jawaban yang lebih biblical. Istilah Kristen itu Kristianoi, itu muncul di Kisah Rasul pasal 11, itu di Antioquia. Jadi dalam Alkitab tidak ada istilah Christian Judaism atau yang lain ya. Tapi ini ada satu istilah yang dilambungkan begitu dengan istilah Christian Judaism. Nah, kalau memang istilah itu dilambungkan, maka saya melihat bahwa istilah itu digunakan, sudah dilambungkan ya, maka kelihatannya Kristen Judaism itu adalah lawan dari Kristen Hellenis.
Jadi ada Kristen Judais, ada Kristen Helenis, begitu ya. Nah, jadi barangkali dari penanya ini, Kristen Judaism itu adalah orang Kristen yang bersimpati kepada hal-hal yang ada di dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Sementara Kristen Helenis, yang saya katakan itu lawannya, adalah orang-orang Kristen yang berpikir seperti orang Yunani. Mereka bukan orang Yunani, tapi berpikir seperti orang Yunani. Mereka menganggap dirinya itu seperti orang Yunani yang tidak paham sama sekali terhadap apa yang dialami atau menjadi kebiasaan di dalam masyarakat Ibrani atau Yahudi. Nah, kalau kita lihat ini, ayat tadi ya, saya harus cepat karena ini bukan subjek yang... Pak Ben, tapi istilahnya dulu, apakah istilah Kristen Judaism itu tepat? Karena Kristen itu kan istilah Yunani. Judaism ini kan lifestyle Jews 100%. Kok digandengkan ini apakah boleh atau tidak? Dari tata bahasanya. Dari segi tata bahasanya salah banget gitu ya. Jadi Kristen tidak ada hubungan dengan Judaism. Ya. Jadi gini. Kata Kristen yang di Yunani itu maksudnya. Jadi kalau Kristianoi, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, Kisah Rasul 11, maka Kristen itu adalah bagian dari Judaism, nggak perlu lagi disebut Judaism. Ya. Bahwa kekristenan itu bagian dari Judaism. Istilahnya itu adalah orang Yunani yang percaya kepada Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakov, melakukan segala sesuatu yang dilakukan juga oleh orang Israel yang percaya. Itu adalah Kristianoi. Jadi istilah Kristianoi itu dipakai oleh orang Yunani kepada orang Yunani atau ditujukan kepada orang Yunani yang percaya pada Kristos. Kristos itu siapa? Itu nggak ada. Orang Yunani itu nggak punya Kristos dalam arti yang seperti dipahami oleh Alkitab. Itu adalah padanan dari Mesias. Mesias itu raja. Sedangkan Kristos dalam Yunani tidak ada raja, bahwa dia itu mempunyai divine karakteristik atau dia akan datang kembali, never ever ya. Jadi itu Mesias sebetulnya. Jadi tetapi dibahasakan sebagai Kristos lalu jadi Kristianoi. Jadi sebenarnya secara tata bahasa itu tidak tepat, tetapi karena pertanyaannya sudah diajukan maka saya harus jawab begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini siapa serigala yang ganas, maka saya justru menyatakan bahwa ini adalah orang-orang Helenis, Yunani. Saya buktikan. Ya, jadi Efesus itu, ini ada di Efesus. Efesus itu ada sekarang itu termasuk dalam daerah Turki. Ya, kita lihat sekarang Turki yang sama sekali tidak paham agamanya, beda sama sekali dari apa yang diajarkan oleh Nabi Shaul atau Rasul Paulus. Kemudian kita lihat apa yang terjadi di Efesus ya. Mereka jatuh ke dalam kesalahan rohani. Beberapa kali konsili gereja dilakukan di Efesus. Dan yang pertama itu pada tahun 190, konsili Efesus yang pertama, itu menetapkan hari raya Easter itu pada hari Minggu. Menggantikan Passover atau Pesak yang dirayakan oleh jemaat Yahudi Mesianik dan Kristen mula-mula. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini bahwa mereka sudah mengganti. Hari raya Easter itu adalah hari raya pagan. Kemudian kok jadi masuk ke dalam kekristenan. Nah ini dia, ini yang namanya Helenis itu. Cara berpikir Yunani yang masuk ke dalam ajaran Yeshua HaMashiach yang ada dalam lingkup Judaism. Kita masih menjawab pertanyaan ini. Jadi tadi saya sudah memberikan bukti bahwa di Efesus itu terjadi konsili 190 Masehi telah menggantikan atau melengserkan Pesak yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Nanti kita bahas sudah ini, itu dengan hari raya Easter yang adalah hari raya pagan. Saudara pelajari sejarah ya, Easter itu pagan. Itu dari Ishtar, Dewi itu, Dewi kesuburan. Kemudian yang kedua, saya kasih data. Ini data sejarah ya. Saudara nggak bisa lawan ini. Saudara nggak bisa hapus data sejarah ini. Konsili Efesus tahun 431 menetapkan pemujaan kepada perawan Maria yang sampai saat ini disembah sebagai ibu Tuhan dan sebagai perantara kepada Tuhan. Ini datang dari mana? Bukan dari Alkitab. Konsili. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shaul. Karena itu inilah serigala-serigala ganas. Bukan yang orang Kristen yang justru ingin kembali kepada kemurnian yang diajarkan oleh Torah, yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Yeshua mengajarkan Torah. Khotbah di bukit itu basisnya Torah. Nanti satu saat setelah surat Galatia selesai, saya akan bahas, membuka mata saudara bahwa khotbah di bukit itu basisnya Torah. Dan saya bisa kita bisa lihat ya.
Kemudian juga kita bisa tahu bahwa Rabi Shaul, Rasul Paulus sendiri, dia memelihara hari raya. Dia memakai Torah. Di surat Galatia semua basis argumen melawan para penebar pengaruh di jemaat Galatia itu basisnya Torah, bukan buku lain. Dan saya bisa buktikan itu, ikuti selalu siaran Akar Ibrani di uniform ini, dan saudara akan bisa mendapatkan kredit yang bagus untuk surat Galatia. Oke, jadi saya itu jawabnya. Jadi apakah ini kepada Kristen Judaism yang diistilahkan demikian? Bukan, ini justru merujuk kepada Kristen Hellenis, ya, yang semacam Kristen tapi cara berpikirnya Yunani, cara berpikirnya Romawi, dan kemudian telah mencampur adukan kepercayaan-kepercayaan pagan ke dalam ajaran kitab suci yang murni. Itu yang pertama. Kemudian apa arti juga Matius 8 ayat 12, ya. Matius 8 ayat 12, coba bisa dibacakan, Ibu Ira. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, tadi jawaban yang tadi saya berikan itu ada di The Book of Acts, Messianic Jewish Commentary, ya. Nanti Ibu Ira bisa menjelaskannya lebih lanjut kalau saudara ingin memilikinya. Lalu apakah arti Matius 8 ayat 12 tadi yang sudah dibaca, ya? Anak-anak kerajaan dicampakkan kepada kegelapan. Ini harus dibaca dari konteksnya. Jadi konteksnya itu dari 5 sampai 13, Matius 8 ayat 5-13, itu bicara tentang perwira Romawi, centurion, yang beriman bahwa kalau Yesua memerintahkan, kalau hanya Yesua bicara saja, dan tidak harus pergi datang ke rumahnya, maka anaknya yang sakit itu akan sembuh. Jadi dia memakai otoritas, bahwa dia percaya bahwa Yesua mempunyai otoritas yang begitu besar, hanya dengan satu ucapan anaknya bisa sembuh. Waktu Yesua melihat apa yang dia pikir, ya, apa yang diyakininya, Yesus melihat ada iman pada orang non-Yahudi, yaitu orang Romawi, yang jarang sekali terdapat justru di kalangan Yahudi sendiri. Karena itu lalu dia mengatakan yang tadi dibaca, bahwa anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke kegelapan, ya. Apa artinya itu? Artinya bukan artinya itu adalah Judaism, orang-orang Yahudi di Israel atau apa itu lalu semuanya dicampakkan ke kegelapan. Salah banget kalau membacanya begitu. Artinya orang Yahudi yang tidak mau punya iman, dia akan dicampakkan ke sana. Jadi parameter, ya, saya harus pakai istilah ini, parameter yang dipakai oleh Yesua HaMashiach waktu dia mengucapkan hal itu adalah iman. Ya, bukan masalahnya Yahudi atau non-Yahudi, iman yang dilihat. Kalau orang Yahudi tidak punya iman, dia dicampakkan. Tetapi kalau orang yang non-Yahudi punya iman, dia akan dapatkan akibat atau hasil dari iman itu. Tetapi sekarang kalau Yahudi punya iman gimana? Apa dia dicampakkan ke dalam kegelapan? Tidaklah. Hanya orang yang berpikir terlalu sempit itu yang mengatakan demikian. Nah, karena itu maka kita bisa lihat bahwa murid-murid Yesua itu mereka semua tetap dalam Judaism, termasuk Paulus itu tetap rabi Farisi, dia tetap dalam Judaism. Mereka masuk dalam Yerusalem baru, kerajaan surga, seperti yang tercatat dalam Wahyu 21 ayat 14 yang mengatakan bahwa gerbang Yerusalem baru itu ditulis nama rasul-rasul murid Yesua HaMashiach yang semuanya Yahudi. Ya, jadi Yahudi juga masuk surga, ya. Jadi tidak benar bahwa kemudian memakai istilah yang seakan-akan kebangsaan atau nasionalisme atau rasis begitu untuk membedakan siapa yang masuk surga atau tidak. Tidak benar, tapi iman itu yang menyatakannya. Baik, saya kira itu saya cukup, ya, dengan aspek itu. Sekarang kita coba lihat aspek yang memang saya ingin kembangkan atau saya buka kepada saudara, yaitu Seder Pesak. Memang kita sedang menyongsong Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah adalah hari raya pertama dari 7 hari raya yang diajarkan di dalam Torah. Dan hari raya ini bicara tentang Yesua HaMashiach. Jadi Seder Pesak, Seder itu bahasa Ibrani untuk perkataan order atau tata cara, ya. Tata cara Pesak itu sebenarnya ada satu jamuan, dan itu adalah jamuan penebusan. Kita membuka di dalam Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Barangkali kita baca lebih dulu, ya, supaya kita bisa lihat situasi yang ada waktu Yesua mempersiapkan diri untuk menyongsong hari raya Pesak
yang terakhir kalinya dia rayakan di bumi. Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13.